Saya dan teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sejak awal Maret sudah menyiapkan, bahkan sebelumnya sejak ada Wuhan, saya sudah mengantisipasi bahwa Indonesia akan mengalami hal yang seperti sekarang, yang walaupun waktu itu masih dibantah, dan kita menyiapkan, dan kebetulan Bappenas meminta, suaranya kedengaran ya? Iya, betul, kedengaran sekali Pak. Meminta tim kami untuk mempersiapkan bagaimana situasi di Indonesia, karena teman-teman dari Bappenas itu harus siap mengerealokasi anggaran dan kegiatan untuk bagaimana menyiapkan supaya masalah ini bisa kita atasi dengan cepat. Tetapi ternyata tidak mudah juga. Pengambil keputusan politik di negeri ini tidak sederhana yang kita bayangkan. Karena itu saya juga selalu mengadvokasi pada semua pihak untuk, termasuk pada kesempatan ini, saya berterima kasih diberikan kesempatan sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana ramalan situasi yang menurut pemodelan atau menurut ilmu pengetahuan kemungkinan yang bisa terjadi di masa mendatang. Jadi tren ini tren pandemi. Pandemi itu suatu wabah yang meluas di seluruh dunia, dan COVID ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut sebagai virus VAR ya, semua tahu. Jadi kita bagaimana sebenarnya metode yang terjadi. Jadi virus itu akan pindah ke orang lain, dari orang yang sudah terinfeksi, itu yang kita sebut sebagai angka reproduksi. Jadi angka reproduksi itu bisa 1 menjadi 2 menjadi 3, ya kan? Tergantung secara rata-rata antara 1,5 dan 3,5. Kalau kurang dari 1, maka penurunan itu akan berkurang dan bisa terhenti. Itu terjadi kalau sekiranya 40-70% penduduk Indonesia terinfeksi. Artinya ada proses imunitas yang kita sebut sebagai, pernah dengar, adalah istilahnya imunitas di tingkat populasi. Jadi bukan individual tapi populasi. Karena populasi sudah banyak yang kebal, maka virus akan mengalami kesulitan untuk menginfeksi orang-orang yang belum kebal. Nah, ini kita bisa buat imunitas di populasi kalau kita punya vaksin. Jadi program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah sebenarnya ingin mendapatkan imunitas di populasi sehingga penyakitnya tidak meluas. Ya, jadi itu sebenarnya tujuan dari public health, kesehatan masyarakat. Nah, ini kira-kira gambarannya. Kita memilih kira-kira 2,5 gitu, berdasarkan pengalaman dari banyak negara, dan kita sudah mengamati beberapa minggu belakangan ini, dan kita punya observasi bahwa 2,5 itu mungkin yang paling pas untuk kondisi Indonesia. Artinya setiap orang yang sudah terinfeksi dapat menularkan rata-rata 2-3 orang lainnya. Bisa saja 4, bisa saja tidak menular, ya, tidak ada penularan, sehingga tapi secara rata-rata akan 2 dan 3. Itu double time atau waktu penggandaan itu rata-rata 5 hari. Jadi dari 10 menjadi 20, 20 menjadi 40 dan seterusnya. Memang kelipatan penggandaan ini yang membuat pandemi ini sulit kita tekan karena begitu dahsyatnya penularan virus ini, dan nanti kita lihat kenapa demikian dahsyatnya penularan coronavirus ini. Dan sebenarnya yang diestimasi oleh teman-teman dan saya adalah kelompok yang merah ini, yang puncak ini. Sebenarnya kasus orang yang terinfeksi yang corona ini, sebagian besar ini sekitar 76% itu sehat, tidak bergejala. Tetapi dia membawa virus sehingga mampu menularkan. Ini yang paling berbahaya. Berbahaya karena apa? Karena orang-orang yang sehat ini yang kemudian menularkan kepada lainnya.
Dan orang yang sudah terkena pun tidak sadar bahwa dia sudah membawa virus dan bisa menurunkan kepada dia. Kira-kira 11%, 11,4% ini adalah gejalanya ringan. Flu biasa, batuk biasa, biasanya orang minum obat-obatan yang untuk mengurangi flu biasa gitu ya. Tapi itu cuma sedikit. Nah, sekitar 3,5% ini atau sampai 4% itu orang yang dengan gejala berat, sesak napas, pneumonia radang paru, dan sebagian akan membutuhkan perawatan ICU dan sebagian akan meninggal. Nah, ini yang tidak kita bisa hindari karena sebagian masyarakat kita yang terinfeksi meninggal, terutama adalah pada yang usia tua, yang punya gejala penyakit lain, dan sekarang ternyata tidak hanya itu, ya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan orang dengan coronavirus dapat meninggal. Ini yang jangan sampai kesalahan selama ini baik ditulis oleh jurnalis, di koran, di mass media, seakan-akan tim FKM UI ini mengestimasi, memperkirakan jumlah yang terinfeksi, tapi hanya jumlah orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit akibat terinfeksi virus ini. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita harus memperkirakan berapa jumlah rumah sakit yang siap untuk melayani orang yang terinfeksi sehingga kita bisa menekan angka kematian. Angka kematian ini kalau pelayanannya baik dan tidak overload, ya itu kita harapkan bisa menekan angka kematian karena tidak semua rumah sakit punya ICU, tidak semua rumah sakit mempunyai alat bantu napas seperti ventilator, ya sehingga waktu kita presentasikan ke Bappenas itu langsung ada realokasi anggaran untuk menyiapkan rumah sakit di seluruh Indonesia. Dia menyediakan juga kebutuhan APD dan sebagainya yang karena selama beberapa bulan ini kita terlambat untuk mengantisipasi karena sebagian pejabat yang bertanggung jawab tentang masalah kesehatan menganggap bahwa pandemi ini tidak akan masuk Indonesia. Walaupun sudah diberitahu bahwa ini akan masuk ke Indonesia dan tidak mungkin Indonesia akan bisa escape atau terhindar dari pandemi ini. Kenapa? Ya, kita melihat bahwa sebenarnya banyak faktor. Kita jumlah populasi yang sangat besar. Ini kita melihat risiko yang mungkin terjadi dan kami dan teman-teman sudah meramalkan tidak akan ada provinsi yang tidak akan mendapatkan terimbas atau kena dampaknya. Ya kan? Jumlahnya besar dan sebagian penduduk, hampir separuh penduduk lebih, tinggal di wilayah urban. Kalau urban itu dia akan banyak yang tinggal di pemukiman padat, ya, yang cukup besar dan ada slum area dan juga faktor-faktor lain yang membuat mereka disebut sebagai crowdedness, kepadatan penduduk karena tinggal kurang dari 8 mm persegi. Selain itu juga sebenarnya angka pneumonia di Indonesia, artinya pneumonia itu adalah infeksi paru, radang paru, itu cukup tinggi, ya 1,3 per 1.000 penduduk. Dan penduduk Indonesia adalah penduduk yang suka berpergian, jadi traveling itu cukup tinggi, kira-kira hampir 30% penduduk itu berpergian tahun lalu. Dan juga yang menjadi sulit juga adalah sebagian besar penduduk ternyata tidak tahu bagaimana membersihkan tangan dengan benar, mencuci tangan dengan benar, dengan air yang mengalir, dengan sabun, dengan menggerakkan faktor berapa lama dia harus mencuci dan sebagainya. Ini karena promosi dan pelayanan edukasi kepada masyarakat masih belum meluas gitu kan, dan juga tidak ada kebutuhan waktu itu. Nah, kenapa kita Indonesia terinfeksi? Ya kan, tidak akan bisa bebas dari pandemi ini. Karena Indonesia ini pada waktu Wuhan menjadi epicenter pandemi secara global, itu menyebar ke seluruh Indonesia. Dan Indonesia di Asia Tenggara ini termasuk risiko yang paling tinggi karena ada penerbangan langsung dari wilayah kota-kota di Indonesia ke Wuhan, yaitu dari Medan di Sumatera Utara, Batam di Kepulauan Riau, Jakarta yang paling banyak penerbangannya, Denpasar,
Manado, dan Makassar. Jadi tidak mungkin Indonesia lepas dari pandemi ini karena pada awal sampai pandemi itu penerbangan terus berjalan sampai bulan waktu Wuhan lockdown. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa sebagian penduduk Indonesia atau penduduk pendatang yang terbang dari Wuhan itu kelihatannya sehat, tapi membawa virus dan sudah membawa virus ke beberapa wilayah di Indonesia. Itu yang menyebabkan juga kenapa virus ini juga menyebar ke seluruh dunia karena globalisasi, interconnectedness daripada semua kota-kota besar di dunia ini. Jadi kalau ada penyakit akan cepat menjalar ke seluruh dunia. Dan dari scoring tadi, ya kan, kita melihat provinsi yang paling parah adalah yang paling berisiko adalah Jawa Barat karena tadi faktor-faktor risikonya. Kemudian Jawa Timur, sebagian besar di Jawa. Dan pulau-pulau lainnya juga sebenarnya berisiko, tapi memang risikonya lebih rendah. Tapi bukan menjamin tidak akan mengalami hal seperti di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Karena ini yang paling cepat dari Jakarta, Jawa Barat, terus gitu kan, akan mendapatkan kasus-kasus pertumbuhan orang yang tertular semakin banyak. Sekarang sudah Jakarta sudah meluas ini. Dan di Indonesia ini sudah dikatakan sejak bulan Januari sebenarnya virus sudah masuk ke Indonesia. Ya, kita melihat bahwa kumulatif kasusnya terus saja mulai bulan Maret ketika dilaporkan terus meningkat, ya kan? Juga kematian terus meningkat. Artinya kematian di Indonesia ini akibat COVID-19 itu cukup tinggi. Ya, walaupun angka yang dilaporkan oleh jubir itu sekitar 500-an, mungkin yang terjadi di populasi itu sebenarnya 4 kali, hampir 5 kalinya. Ya, karena sebagian besar mungkin hasil pemeriksaannya belum ada atau terlanjur lebih dahulu meninggal, wafat sebelum sempat diperiksa. Ini juga tingkat positifnya kita, titik terlemah dari pelayanan kesehatan kita dalam menghadapi pandemi ini adalah layanan tesnya masih sangat terbatas. Karena waktu itu awal-awal hanya satu tempat pemeriksaan, sekarang sudah meluas, tapi ternyata kita mengalami kesulitan penyediaan reagen, penyediaan mesin, ya walaupun sekarang sudah banyak di beberapa provinsi sudah bisa melakukan pemeriksaan sendiri tanpa harus mengirim ke Jakarta. Ini yang menjadi masalah juga kenapa kita mengalami keterlambatan yang luar biasa. Nah, kapan virus ini masuk ke Indonesia? Bukan bulan Maret, bukan ketika Presiden mengumumkan sudah ada kasus, ya satu keluarga, anak, ibu dan kakaknya itu dilaporkan positif. Ternyata sebenarnya penularan lokal itu sudah terjadi. Kalau kita lihat sejak Januari itu sudah ada laporan orang dengan gejala COVID dan sudah ada ODP di dinas. Ini data-data dari Dinas Kesehatan DKI. Kita mendapat akses data di sana dan sebenarnya kita berasumsi virus itu sudah beredar di Indonesia sejak minggu ketiga bulan Januari. Jadi bukan penularan dari impor. Jadi sudah sejak awal sudah terjadi penularan lokal. Ya, jangan menganggap kasus ini adalah kasus impor. Semuanya penularan dari kita di masyarakat. Nah, ini terus meningkat di Jakarta, kelihatan sekali peningkatannya tajam, ya kan, dari ODP, PDP, ya dari minggu kedua Januari, minggu 3 Januari, minggu keempat Januari. Jadi kita mendapatkan akses data untuk melihat seberapa besar awal dari penularan di Indonesia. Yang selama ini kita juga tidak paham sebenarnya, menganggap mulai bulan ketika ditemukan pada bulan Maret. Sesungguhnya mulai awal Januari mungkin, atau saya mengambil secara konservatif, sebenarnya kita anggap aja minggu 3 Januari, ya pertengahan. Bagaimana prediksinya? Nah, ini yang paling penting ya. Prediksinya ini yang cukup memprihatinkan bagi kita semua karena sebenarnya kenyataannya jauh
lebih parah daripada yang kita bayangkan, daripada kita hanya mendengarkan laporan-laporan yang dibicarakan oleh jubir pemerintah. Nah, sebenarnya kita mengestimasi, gitu kan, estimasi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya kan, hanya sekedar menghimbau, jadi terserah orang mau apa, gitu kan, kira-kira nanti bisa terjadi sampai 2,4 juta. Ya kan, dari 3% dari orang yang terinfeksi di seluruh Indonesia. Tapi ini tidak akan terjadi karena kita sudah melakukan intervensi, sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar, sudah banyak melakukan testing, walaupun terlambat sekali. Ya, seharusnya awal Maret itu sudah mulai ketika Presiden menerima surat dari WHO untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas dan strategis untuk berespon cepat dalam mencegah perluasan pandemi ini. Karena kunci keberhasilannya adalah bertindak berespon cepat dan akurat. Gitu. Kalau berlama-lama, maka kita akan membiarkan virus itu terus beredar, terus menularkan pada orang lain. Kita mengikuti virus akhirnya, ya kan? Ini kalau tidak terjadi, tapi ini tidak akan terjadi karena sudah ada intervensi walaupun terlambat. Jadi sebenarnya intervensi apa sih yang harus dilakukan? Yaitu melakukan temuan, deteksi dini dan isolasi. Kalau ada orang yang terinfeksi, kita isolasi. Kalau kita testing positif, orang itu harus diisolasi, tidak harus di rumah sakit. Karena sebagian besar itu tidak membutuhkan perawatan kesehatan, tidak butuh ICU, tidak butuh alat bantu nafas. Bisa diisolasi di tempat lain seperti di hotel, bisa di yang nggak laku itu sudah kosong, atau di rumah susun, atau rumah atlet yang sekarang sudah ini. Dan kemudian dicari pelacakan. Dia tuh tertular dari siapa? Ya kan? Kalau masih awal-awal pandemi bermanfaat, tapi sekarang sudah hampir sulit kita tahu ini tertular dari siapa, ya kan? Karena sudah levelnya sekarang, saat ini Indonesia sudah masuk community transmission, artinya penularan sudah di tengah masyarakat. Kita tidak tahu lagi siapa yang sudah terinfeksi, siapa yang belum terinfeksi. Kita bisa menularkan satu sama lain. Makanya harus tinggal di rumah dan kalau pergi pakai masker, karena kita nggak tahu lagi siapa yang bisa menularkan ke kita. Ya, terus kemudian melakukan isolasi diri kalau udah mulai ada gejala ringan, ya. Dan yang paling penting dan mustahil bisa cepat dilakukan karena keterbatasan untuk melakukan testing adalah melakukan screening massal pada penduduk yang berisiko. Nah, social distancing ini memang pilihan yang satu-satunya yang kita bisa harapkan asal dilakukan dengan benar, itu benar-benar membatasi aktivitas penduduk, publik, ya kan? Itu kita bisa memberikan dampak yang luar biasa, asalkan semua penduduk ya bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Ini yang menjadi masalah besar karena masih banyak orang yang tidak paham bahwa ini adalah tinggal satu-satunya cara untuk supaya kita tidak mencegah perluasan yang makin luas dan makin berlama-lama, mungkin sampai Agustus masih terjadi. Ini yang kita khawatirkan. Nah, ini efek, pengaruh. Jadi kami membagi 3 intervensi public health tadi. Intervensi rendah artinya menjaga jarak sosial, ya. Tadi pembatasan sosial masih bersifat sukarela, menghindari kerumunan orang sudah dilakukan, tapi masih saja ada kegiatan-kegiatan yang menghimpun banyak orang berkumpul, ya, baik berbasis religi, agama, atau kegiatan sosial lainnya. Kalau moderat, nah ini moderat kita sudah melakukan usulan untuk cepat melakukan testing massal, mengidentifikasi orang-orang yang sudah membawa virus dan mengisolasinya. Tapi masih rendah cakupannya karena keterbatasan. Dan sudah mengharuskan wajib untuk melakukan pembatasan sosial. Dan intervensi tinggi artinya kita benar-benar melakukan testing massal pada banyak penduduk, ya, bukan ratusan ribu, jutaan penduduk kita harus tes. Tapi mampukah kita? Ini menjadi masalah besar. Dan benar-benar mewajibkan pembatasan sosial berskala besar dan sifatnya harus nasional.
Tidak bisa hanya lokalan, itu bukan pembatasan sosial berskala besar, itu pembatasan sosial berskala lokal. Karena virus ini tidak mengenal batas administratif, batas wilayah suatu wilayah administratif atau provinsi atau kabupaten. Dia akan mengikuti gerak penduduk orang, ya kan, yang orang itu sendiri juga bergerak melintasi batas tadi. Ini yang harus dipahami, gitu kan. Tapi yang aturan-aturan yang dikembangkan untuk ini malahan membuat birokrasi-birokrasi yang membuat virus senang sekali untuk memperluas jangkauannya dan akhirnya ke seluruh Indonesia dan tinggal nanti akan kita lihat apa yang terjadi, ya kan? Nah, total yang terjadi adalah kalau kita bisa benar-benar serius, kita bisa menekan total yang tadi kasus yang butuh perawatan hanya sekitar 300.000. Kalau kita masih santai dan mengizinkan dan sebagainya dengan banyak masalah yang susah diimplementasikan, mungkin sekitar 800.000 yang butuh perawatan rumah sakit. Yang terinfeksi jauh lebih banyak. Ya, ini hanya 4% saja yang dari mereka yang terinfeksi yang butuh pelayanan. Sedangkan kapasitas layanan kesehatan kita sangat terbatas. Makanya sebagian besar tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Kalau kita melihat tiap hari di beberapa kota, itu sudah sehari itu bisa melakukan pemakaman seperti pemakaman massal. Menggali lubang banyak sekali yang dilakukan pemakaman dengan protokol COVID, dengan yang menguburkannya dengan pakaian-pakaian seperti astronot. Oke, hariannya tadi kumulatif. Setiap hari itu terus meningkat nih. Kita sekarang udah mulai di bulan April ya, di bulan April itu sudah mulai meningkat nih. Kasusnya kalau kita melakukan tidak intervensi ini, intervensinya masih ringan-ringan aja seperti ini. Kalau sudah mulai bagus, itu kita akan ke arah yang kuning ini, ya kan? Jadi kita nanti suatu ketika puncaknya itu di pertengahan bulan Mei, ya kan, sekitar minggu kedua, minggu ketiga, itu bisa 30.000. Satu hari bisa 30.000 orang yang butuh pelayanan rumah sakit di seluruh Indonesia. Ya kan? Kalau kita benar-benar bisa tinggi dalam pengertian intervensinya betul-betul serius, terimplementasi sesuai dengan teori, ya, tidak sekedar himbauan, tidak masih sekedar mengharapkan supaya masyarakat patuh dan ini sebagainya, maka kita bisa menekan virus jumlah kasus yang butuh perawatan hanya sekitar 12.000. Ini kalau 12.000, layanan kesehatan kita masih bisa menampung dan bisa merawat dengan baik sehingga kita mempunyai kesempatan untuk mencegah kematian yang terjadi yang kalau kita tidak melakukan upaya serius. Ini yang penting disadari. Ya, bahwa kita itu tidak boleh bermain-main dengan virus. Virus ini daya penularannya sangat tinggi dan daya bunuhnya sangat tinggi, terutama pada orang-orang yang sudah tua dan atau pada orang-orang dengan penyakit-penyakit yang comorbidity yang lain. Ya, ini yang perlu disadari. Ya, jangan berlama-lama untuk mengambil keputusan. Ya kan, tidak ada negara yang siap. Tetapi negara yang berhasil adalah negara yang melakukan respon dengan cepat dan akurat dan terukur. Banyak negara-negara yang sudah berhasil. Kita harusnya bisa. Tapi kita berlama-lama menunda untuk PSBB lokalan, provinsi ini. Seharusnya sejak awal itu sudah mulai nasional. Kalau enggak, nanti hanya di Jakarta, Jabodetabek saja yang sudah melakukan penurunan, tapi di Semarang belum, di Jawa Tengah belum, sehingga nanti tidak semua provinsi bisa selesai menyelesaikan masalah ini bersama. Kita harus bisa menyelesaikan masalah ini bersama pada waktu yang tidak jauh berbeda. Nanti ada provinsi yang mungkin bulan Desember belum selesai menghadapi masalah-masalah pandemi ini. Ini yang saya khawatirkan. Nah, ini juga banyak orang, banyak pejabat, banyak ini tidak mengerti apa yang disebut PSBB. PSBB itu satu adalah membatasi perpindahan penduduk yang berskala besar. Eksodus penduduk yang terjadi pada waktu mudik adalah tradisi bangsa Indonesia. Ya, ini yang akan apa yang terjadi kalau mudik? Ya, kalau kita tidak membatasi secara maksimal.
kita sudah melihat bahwa ketika tanggal berapa itu? Tanggal 26 Maret ya. 17-26 Maret ini di sini 26 Maret kita sudah mulai melakukan pembatasan sosial, ya kan? Itu sudah banyak orang di Jabodetabek pulang ke kampung, ya karena mereka pekerja informal, nggak ada kerjaan lagi, jualannya nggak laku, ya kan? Akhirnya karena kantor tutup. Ternyata kalau kita lihat datanya, itu ternyata laporan kasus setelah periode ini meningkat. Seharusnya kan terus seperti ini, ya kan? Sekitar 25 kasus per hari. Di luar Jabodetabek, di Jawa ya terutama, saya hanya melihat Jawa, mohon maaf, itu terjadi 2 kali lipatnya, 52 kasus. Itu menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang pindah dari Jabodetabek pulang ke kampung halaman, itu akan sebagian sudah mungkin terinfeksi tanpa disadari dan menularkan pada penduduk lainnya ketika mereka pulang kampung. Ya, tahun lalu kira-kira 44% penduduk Jabodetabek itu mudik, kira-kira hampir sekitar 15 juta. Saya hanya melihat kerangka Jabodetabek nanti karena melihat kerangka Indonesia itu datanya saya masih belum punya akses yang dari Sumatera berapa, yang dari Kalimantan berapa dan sebagainya. Karena data ini memang sulit terbuka di Indonesia karena kita harus rajin betul menggali dan mendapatkannya. Ya. Dan dari hasil survei kira-kira 56% warga Jabodetabek katanya tidak mudik, membatalkan dari yang biasa mudik. 37% mempertimbangkan dan 7%-nya sudah mudik ya tadi. Tadi itu efek dari 7% mungkin. Ya, ini yang membuat kita berasumsi seandainya masih belum ada pembatasan maksimal untuk tidak mudik dan penduduk itu mudik, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ini pengandaian ya. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Ya, ternyata itu akan ada penambahan kasus di Jawa, ya di Jawa, di luar Jabodetabek, sekitar 200.000 kasus yang butuh perawatan rumah sakit. Rumah sakit harus siap melayaninya. Kemana mereka pulang? Ke kampung halaman. Di mana itu? Di daerah-daerah terpencil, ya di daerah di desa, di kabupaten, yang mungkin layanan kesehatannya tidak sebaik atau tidak siap seperti di kota-kota besar. Dapat dibayangkan 200.000 ini, kalau tidak bisa ditampung dengan layanan kesehatan yang optimal, maka angka kematiannya akan tinggi. Itu yang kita khawatirkan. Ya kan, saya sebagai seorang public health, kita sekarang dalam fase mitigasi, mencegah korban lebih banyak, ya kan, kita menekan yang tertular, yang butuh pelayanan kesehatan, dan menekan orang supaya meninggal. Sebenarnya kalau dilarang, itu akan seperti hijau seperti ini. Kita bisa mencegahnya, problemnya adalah kita bisa mencegahnya. Ya kan, kita bisa mencegah, cuman kita tidak serius melakukan upaya supaya tidak terjadi. Ya kan, ini kita masih punya waktu loh. Kita masih punya waktu supaya bisa menyadarkan masyarakat, supaya menahan bulan Ramadan itu menahan nafsu makan, minum, dan juga menahan nafsu untuk mudik. Ya, oke. Nah, problem lain adalah arus balik mudik. Arus balik mudik itu akan menimbulkan masalah baru di Jakarta. Jakarta yang sudah mulai turun, Jabodetabek mulai turun, itu akan naik. Ya, dengan mudik tadi ini. Ini yang naik, yang merah ini. Ya, kalau kita lihat, kurva Jakarta itu sudah turun. Ya, sudah mulai turun. Tapi gara-gara arus balik, itu akan naik lagi nih. Yang ini nggak terjadi, tapi akan naik lagi. Dan ini kita memperkirakan, nanti ada informasi baru, bagaimana implementasi PSBB berhasil atau tidak, nanti kurvanya akan berubah. Jadi tergantung variabel-variabel yang
kita amati terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sehingga saya terus memperupdate pemodelan ini supaya bisa memperkirakan masalah ini sebenarnya seperti apa. Ya, jadi pemodelan tadi itu mengindikasikan bahwa eskalasi akan terjadi peningkatan penularan, baik mudik ya dari Jabodetabek keluar dan mudik balik. Mudik baliknya bisa ke Jakarta, bisa ke Sumatera dan sebagainya. Jadi ini hanya contoh di Jabodetabek dan di Jawa selain Jabodetabek. Kira-kira gitu penjelasannya, mudah-mudahan bisa mencerahkan bagaimana gawatnya situasi pandemi ini karena upaya kita itu belum serius. Kalau saya mengatakan tidak, mungkin ada yang marah. Belum serius. Kita berlama-lama. Seharusnya mulai awal Maret kita sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar, dan berskala besar itu nasional. Nanti implementasinya dari wilayah-wilayah di Indonesia itu bisa bervariasi. Tergantung situasi pandeminya dan tergantung kemampuan pemerintah daerahnya, ya kan? Sehingga kita harus bisa dalam satuan waktu nanti, apakah bulan Agustus, apakah September, secara nasional bisa menyelesaikan. Jangan nanti hanya selesai di Jabodetabek, Jawa Tengah belum selesai, di Kalimantan belum selesai. Kita merayakan 17 Agustus, tadi merayakan Idul Fitri juga dengan keadaan yang tidak penuh keprihatinan, nanti merayakan 17 Agustus kita masih dijajah oleh COVID. Kita belum merdeka 17 Agustus nanti, ya kan? Kalau kita tidak serius, kita harus punya target, kita harus selesai bulan Juli atau bulan Agustus dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Jangan menunda implementasinya nanti belakangan. Kalau kita mau serius menjadikan negara kita ini bisa menyelesaikan negara loh, bukan provinsi. Negara Republik Indonesia bisa menyelesaikan persoalan pandemi secara bersama-sama. Sehingga teman-teman dari KPU, dari teman-teman nanti bisa bulan Desember bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang dimana kita sebagai negara demokrasi terbesar untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Pandu. Penjelasan yang sangat mencerahkan kami yang tidak banyak tahu soal pandemi dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh dilanjutkan sedikit Pak, mungkin bisa dibantu sedikit mengilustrasikan begitu ya. Kalau jadwal Pilkada 9 Desember, ini kan KPU merencanakan bahwa tahapan itu sudah dimulai pada bulan Juni 2020, Pak Pandu. Nah, aktivitas-aktivitas penyelenggara kan otomatis sudah dipersiapkan setidaknya pada awal bulan Juni. Situasi kita pada bulan Juni itu seperti apa ya Pak ya, kalau boleh digambarkan? Karena penyelenggaraan pilkada itu sendiri tadi seperti di awal disampaikan, itu akan membuat interaksi antara petugas dengan pemilih. Sebut saja misalnya verifikasi faktual calon perseorangan, di mana syarat dukungan bagi calon itu harus dicek kebenarannya door to door. Berarti kan bergeraknya petugas ke masing-masing rumah para pendukung. Lalu juga ada coklit, pencocokan penelitian data pemilih, Pak. Itu di 270 daerah. Boleh saya jawab langsung. Oke, silakan Pak. Ya, kalau kita punya agenda yang jelas seperti itu, dan agenda itu dipahami oleh penyelenggara Republik ini, maka mereka harus punya target-target untuk menyelesaikan. Sampai sekarang kita nggak punya target problemnya. Kita harus menyelesaikan kapan? Nggak ada. Kalau kita mau menyelesaikannya bulan Juli, kita harus punya target bagaimana implementasi intervensi itu harus dilakukan. Seakan-akan kita itu tidak punya target, gailus gitu. Ini yang membuat saya sedih sekali. Ya kan? Ini yang membuat kita sedih sekali. Jadi haruslah didorong ke pemerintah, diingatkan lagi ya bahwa kita ini mempunyai target-target besar, harus kembali dalam kehidupan yang seperti sedia kalanya. Kalau tidak akan berlama-lama. Saya tidak bisa tahu apakah tanggal segitu bisa selesai atau tidak. Karena kuncinya sekarang itu bolanya itu di pemerintah.
mau serius atau tidak. Sudah diberitahu, sudah dikasih tahu, sudah diadvokasi, masih saja silang sengketa. Kita sekarang saatnya harus bersatu. Kalau pemerintah sudah tidak bisa, kita semua masyarakat harus bersatu. Sekarang kita yang semua harus menahan diri untuk melakukan. Ini yang problemnya adalah, kita mau menyelesaikan masalah ini atau tidak. Itu saja masalahnya. Terima kasih.